Kalaulah Tuan hendaklah pergi, tetaplah selalu menjaga diri. Inilah kisah tentang kotaku ini yang bernama Tebing Tinggi. Selamat datang di Kota Tebing Tinggi. Mau tahu apa aja di Kota Tebing Tinggi? Yuk, ikuti saya. Menurut Badan Pusat Statistik, Kota Tebing Tinggi adalah satu dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak sekitar 78 km dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Walaupun bernama Kota Tebing Tinggi, pada faktanya Kota Tebing Tinggi terletak di dataran rendah Pulau Sumatera dengan ketinggian 18-34 meter di atas permukaan laut. Kota Tebing Tinggi terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi sebanyak 172.838 jiwa yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Sekarang kita lagi berada di salah satu makanan terfavorit di Kota Tebing Tinggi, yaitu adalah lemang pulut asli. Yang di sini saya lagi berada di tempatnya Batok. Sekarang kita lihat gimana lemangnya. Lemang merupakan makanan andalan dari kota ini loh. Makanya, Kota Tebing Tinggi dijuluki Kota Lemang. Ya, inilah lemang. Para pelancong yang tiba di Tebing Tinggi pasti membeli ini. Yuk kita cicipi. Bahan baku lemang adalah beras ketan. Kalau orang Tebing Tinggi bilang sih namanya pulut dan santan kelapa. Kemudian, kedua bahan tersebut dimasukkan ke dalam seruas batang bambu khusus yang di dalamnya sudah dilapisi dengan daun pucuk pisang dan dipanggang selama kurang lebih 12 jam di atas tungku yang panjang. Satu kebanggaan rasanya bisa menikmati lemang ini karena dulunya lemang ini adalah makanan bagi para raja. Dan di tahun 2013, Tebing Tinggi memecahkan rekor muri dengan predikat lemang terbesar dan terbanyak dengan 96 rasa. Inilah kenapa Kota Tebing Tinggi disebut Kota Lemang. Inilah ikon Kota Tebing Tinggi, terletak tepat di jantung kota. Tugu 13 Desember didirikan di sudut Lapangan Merdeka pada tanggal 10 November tahun 1957. Adapun peluru 13 butir yang ada di tugu tersebut melambangkan bahwa tanggal 13 adalah hari peristiwa berdarah Kota Tebing Tinggi. Tugu itu dibangun setinggi 12 meter, yang melambangkan peristiwa berdarah tersebut terjadi pada bulan Desember. Lalu, rigi-rigi atas ada 45 buah, melambangkan tahun 1945 sebagai tahun peristiwa berdarah tersebut. Tugu 13 Desember merupakan tugu bersejarah bagi Kota Tebing Tinggi. Rumah Melayu Sri Menanti pertama kali dibangun pada tahun 1919. Kemudian direnovasi pada tahun 1992. Rumah Melayu Sri Menanti awalnya adalah rumah pribadi dari keluarga Haji Hasim Nur Thoib. Di rumah ini dahulu sering digunakan sebagai sanggar menari dan menenun.
Nah, ngomongin budaya Kota Tebing Tinggi, tak elok rasanya kalau kita nggak ke tempat yang satu ini. Yuk! Beberapa peninggalan yang memiliki nilai histori masih terjaga rapi dan baik di rumah ini, seperti wadah saji prasmanan yang terbuat dari tembaga atau kuningan, alat musik gong, keris, kursi goyang, dan peci songket. Sejak Juli 2021, oleh Wali Kota Tebing Tinggi, Rumah Melayu Sri Menanti ditetapkan menjadi cagar budaya Kota Tebing Tinggi. Rumah adat Melayu Sri Menanti salah satu bukti sejarah yang masih bertahan di Kota Tebing Tinggi. Satu lagi makanan khas dari Kota Tebing Tinggi. Apa itu? Ya, benar, roti kacang. Roti kacang merupakan primadona baru yang menjadi oleh-oleh khas dari Kota Tebing Tinggi selain dari lemang. Roti kacang mudah ditemukan di sepanjang jalan protokol Kota Tebing Tinggi. Kudapannya lembut, cocok untuk teman ngopi. Inilah proses dari pembuatan roti kacang. Ada yang unik lagi dari Kota Tebing Tinggi. Apa itu? Ya, air panas. Ada yang unik di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Masjid Al-Hikmah yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja. Di masjid ini ada sumber air panas abadi yang dapat digunakan untuk berwudu. Sumber mata air panas ini tidak pernah berhenti mengalir dari dalam bumi. Air panas di Kota Tebing Tinggi tidak berbau. Banyak juga yang memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari dan terapi pengobatan. Selain di Masjid Al-Hikmah, di Tebing Tinggi juga ada beberapa titik sumber air panas, seperti di Jalan Rao, di Jalan Sutoyo, dan di Jalan Pelita, Kota Tebing Tinggi. Selain di Masjid Al-Hikmah, telah dibuka juga pemandian air panas di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di Waterpark Gundaling, dan dibuka untuk umum. Mengingat banyaknya titik sumber air panas di Kota Tebing Tinggi, potensi ini dimanfaatkan oleh salah satu pengusaha Kota Tebing Tinggi dengan membuka pemandian air panas Gundaling. Selain tiket masuknya yang terjangkau, banyak manfaat kesehatan yang ditawarkan, seperti mengobati pegal-pegal, stroke, kebas-kebas, dan lain sebagainya. Akhirnya, setelah seharian saya berkeliling di Kota Tebing Tinggi, saya sampai di Markas Komando Batalion B Satbrimob Polda Sumatera Utara. Banyak ilmu pengetahuan, kuliner yang lezat, ragam budaya yang banyak, serta masyarakat multi etnis yang sangat ramah. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi untuk kita datang ke Kota Tebing Tinggi. Tapi ingat, tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Tebing tinggi si Kota Lemang, tak ada gunung, tak ada lautan. Tak rugi rasanya untuk datang, kota kecil dengan penuh kejutan.